dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua,
Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yes God, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ayo jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Haleluya, oh agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah. Ayo bersama-sama katakan, ku agungkan Yesus Raja. Kau yang berkuasa Tuhan, layak disembah dan layak oh, ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan Yesus. Amin. Dan layak disembah. Oh, sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah.
disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Layak disembah, dipuji, dimuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the forevermore, for yonder building of oh Lord our God. Come on, sing together. Oh, praise the name of the Lord our God. Woo! Forevermore, we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Yes God, yes God. Woo! Ayo jemaat Tuhan, lebih lagi, sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Come on. Oh, praise the name. Yes, itu dia. Hey. Forevermore. Yes. Oh Lord our God. Ayo jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, lebih lagi sama-sama katakan praise. Oh, itu dia. Come on, more. Biar rapasya. Yes. Haleluya. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Shalom. Bapak Saudara. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita hari ini merasakan sukacita yang dahsyat. Amin. Sekalipun pada pandemi COVID-19 masih ada saudara. Tapi saya percaya setiap kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib buat setiap kita. Amin. Yang percaya setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan, sebab kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas buat saudara dengan saya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat
lagi ya, sama-sama katakan. Wah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidup. Ayo sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir umur hidup. Sekali lagi saudara ya. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Ayo angkat tangan sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya setiap kita akan mendapatkan kekuatan yang baru lewat firman yang akan ditaburi, yang akan disampaikan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, selidiki setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? yes God, yes God. Kau yang Maha tahu Dan menilai hidup kami, dan menilai ya Tuhan Yesus. tak ada yang tersembunyi bagimu. Ayo sambil angkat tangan kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ayo jemaat Tuhan sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sambil buka kedua tangan kita katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, oh ya Rabba ya Rabba ya Shanda Rabba 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 Kudia Rabba. Kami berjuang Tuhan, yes, Kau dapati aku. Ayo sembah Tuhan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkat suaramu sembah Dia. Kuria rabataka ya shikarabaya rabaya shanda rabaya shanda. Ayo angkat suaramu sembah Dia, tinggikan agungkan Tuhan. Kurata kase karabashanda rabashanda rabashanda. Dirabaka rabaya shikarabaya rabaya she. Ya rabaya 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 rabaya. Mari dengan lembut sambil buka dua tangan kita di hadapan Tuhan katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ayo lebih lagi jemaat Tuhan yang di rumah-rumah katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, kebaikan-Mu Tuhan pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap.
Kau dapati kami, Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih ada, kami masih kuat. Kami bisa melakukan aktivitas, bahkan kami bisa menikmati pujian penyembahan kami di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini. Bahkan hamba sendiri, ampuni kami akan segala salah dan dosa kami, agar kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sapa jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat GBI Jaya Sampurna bersama dengan ranting-ranting Taman Narogong Indah, ranting GBI Grace Duku Jamrut. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan kasih tema firman Tuhan, yaitu tentang berserah penuh kepada Tuhan, alami ketenangan jiwa. Berserah penuh kepada Tuhan, alami ketenangan jiwa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sama-sama kita tahu bahwa pada saat-saat hari ini situasi yang kita alami adalah situasi di dalam tingkat pressure yang begitu besar atau tinggi di dalam masalah yang kita hadapi, yaitu tentang penyakit sampar COVID-19. Seluruh bangsa digoncang, seluruh perekonomian tergoncang, bahkan segala sesuatu digoncang, perusahaan digoncang, rumah tangga digoncang. Bahkan iman kita pun sedang diuji dan digoncang. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar hari ini yaitu tentang satu kisah kehidupan Raja Daud. Kita akan sama-sama melihat apa yang membuat Raja Daud sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Raja Daud mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya, apa yang dia lakukan. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 perikopnya menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ayat yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman ini singkat, hanya 3 ayat. Firman ini ditulis oleh Raja Daud di kitab Mazmur, sekalipun kitab Mazmur bukan hanya Raja Daud yang menulis, Musa pun ada tulisannya di kitab Mazmur. Nah, ketiga ayat ini Bapak Ibu, ini ungkapan Raja Daud di dalam kehidupannya. Ungkapannya kepada Tuhan. Ayat pertama,
dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa ungkapan Daud kepada Tuhan di ayat 1 ini. Yang pertama, Daud berkata, aku tidak tinggi hati Tuhan. Daud berani berkata, mengungkapkan isi hatinya, aku tidak tinggi hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang yang mau mengungkapkan isi hatinya kepada seseorang atau kepada saudaranya atau kepada orang tua atau kepada temannya, kepada pimpinannya, biasanya adalah orang yang mau terbuka. Nah, Daud hatinya terbuka, dia katakan kepada Tuhan, aku tidak tinggi hati Tuhan. Nah, yang kedua, tidak memandang dengan sombong. Bisa diartikan Bapak Ibu, ketika Daud berkata tidak memandang dengan sombong, bukan hanya sekedar cara mata jasmaninya melihat dan bisa melecehkan seseorang ataupun menganggap rendah seseorang ataupun menganggap hina seseorang, dengan cara pandangnya pun bisa secara kasat mata, secara penglihatan bisa dikatakan sombong. Tetapi kita akan melihat di sini adalah pemahaman tentang bagaimana bisa juga diartikan dengan sikap hati, tindakan, atau cara berpikir. Bisa juga dikategorikan adalah sombong. Nah, tetapi Daud di sini dia ungkapkan kepada Tuhan, aku tidak memandang dengan sombong. Yang berikutnya, Daud berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Nah, ini sikap Raja Daud Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Daud berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Yang berarti bahwa ketika Daud dengan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan, dengan keterbukaannya kepada Tuhan, dengan ketidaksombongannya, dan dia berkata, aku di dalam kehidupanku aku gak terlalu mau berpikir tentang perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang wow. Tetapi Raja Daud ungkapkan, aku tidak mengejar hal-hal terlalu besar. Yang berikutnya, Daud berkata, aku tidak mengejar yang terlalu ajaib. Daud bukan tipe orang yang agresif untuk mendapatkan segala sesuatu yang wow, yang dahsyat, yang ajaib. Nah, ini sikap hati yang diutarakan Raja Daud kepada Tuhan. Nah, kita akan mencontoh sikap dan sifat yang berkarisma di hadapan Tuhan. Yaitu sikap Daud yang berkarisma. Yaitu tadi, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, aku tidak mengejar yang terlalu ajaib. Dalam arti biarlah mengalir seperti apa yang Tuhan mau, tetapi hatiku tetap aku jaga di hadapan Tuhan. Kira-kira gambaran saya satukan di sini adalah tentang hal seperti itu yang diungkapkan oleh Raja Daud. Seperti ungkapan yang disampaikan Raja Daud juga di kitab Mazmur 26. Sama-sama kita lihat di dalam kitab Mazmur 26 ayat 2. Kitab Mazmur 26 ayat 2, demikian firman Tuhan, ujilah aku ya Tuhan
dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud berani berkata kepada Tuhan, selidiki hatiku. Ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Wow, ini adalah suatu sikap karisma yang sangat dalam dari Raja Daud. Karena Raja Daud meyakini bahwa ketika dia berjalan di dalam kehidupannya, kalau dia nggak benar di hadapan Tuhan, maka Daud akan berhadapan dengan konsekuensi tertolak di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Selidiki, uji aku, coba aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tetap terarah kepadamu. Aku tetap berjalan di dalam kebenaranmu. Nah, kita lihat di dalam kitab Mazmur 139. Kitab Mazmur 139, perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kembali Raja Daud mengungkapkan doanya kepada Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Daud terlebih dahulu mengungkapkan kepada Tuhan, berbicara tentang hati. Karena Tuhan melihat setiap hati kita. Nah, terus ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Manusia bertindak, manusia melakukan segala sesuatu diawali dari hati, baru akan diproses di dalam pikiran, baru akan dilaksanakan. Daud tahu sentral yang Tuhan akan lihat adalah hatinya. Makanya Daud berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, lihat hatiku dan pikiranku, apakah aku tetap berjalan di dalam kehendak-Mu atau aku sudah menyimpang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bukti dari Daud tidak sombong dan tidak tinggi hati. Kita akan melihat kisah-kisah perjalanan kehidupan Raja Daud menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kisah ini berbicara juga tentang integritas. Sama-sama kita tahu bahwa kita mendapatkan pengajaran, bimbingan dari gembala pembina kita bahwa tahun ini dikatakan tahun integritas. Tahun integritas berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita itu harus selaras dengan kehidupan kita. Baik perkataan, pikiran, hati, tindakan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sikap integritas Daud di dalam kehidupannya. Bukti dari Daud tidak sombong dan tidak tinggi hati. Yang pertama, Daud berdoa kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya dan menguji setiap langkah kehidupannya. Tadi sama-sama kita sudah membaca di kitab Mazmur 26 ayat 2, kitab Mazmur 139 ayat 23. Daud berdoa, selidiki hatiku Tuhan, selidiki pikiranku Tuhan. Agar aku tidak salah langkah di dalam kehidupan ini. Yang kedua, ketika Daud mengalahkan Goliat, pahlawan Filistin yang mengolok-olok pasukan Israel, Daud maju berperang
sebagai anak muda yang masih belia. Dengan gagah perkasa. Dia hadapi Goliat, dia kalahkan Goliat. Pasukan Israel menghancurkan pasukan Filistin. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak larut di dalam pujian dan kesombongan oleh karena keberhasilannya. Ini suatu sikap hati, tindakan yang sangat perlu kita contoh. Integritas yang baik. Yang ketiga, ketika Daud dipilih Allah untuk menjadi raja, yang diurapi oleh Nabi Samuel, Daud tidak memamerkan jabatannya sebagai raja. Daud dipilih dari saudara-saudaranya. Padahal Daud kehidupan sehari-harinya adalah mengembalakan kambing dombanya. Daud bukan orang yang ambisius. Seperti firman Tuhan tadi berkata, aku tidak mengejar yang terlalu besar, yang terlalu ajaib. Tetapi kita akan melihat rahasianya. Apa yang membuat Daud menjadi sukses, menjadi diberkati Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa. Yang keempat, ketika ada kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul, karena Raja Saul menyimpang dari kehendak Allah, Daud tidak mau mengusik pemimpin yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Pada waktu itu Saul masih menjadi seorang raja. Ada kesempatan tapi dia tidak lakukan. Ini adalah integritas yang berkarisma. Yang berikutnya, yang kelima, Daud menjadi raja dengan mengikuti proses yang diizinkan Tuhan. Daud menjadi raja tidak serta-merta dia langsung mengumumkan, menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa dia sudah raja. Tindakan Daud tidak seperti itu. Tetapi Daud tetap mengikuti proses yang diizinkan Tuhan. Prosesnya tidak enak. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Tetapi Daud tetap melakukan suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Yang keenam, ketika Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu Daud mengambil istri panglimanya Uria dan melakukan perzinahan. Ketika ditegur Nabi Nathan, Daud merendahkan hatinya, mengakui kesalahannya, dia berpuasa, dia minta ampun kepada Tuhan. Sampai Tuhan dengarkan doanya. Sehingga Tuhan pulihkan. Karena Tuhan melihat hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah suatu gambaran di dalam kehidupan kita pada saat-saat hari ini. Seperti apa yang dialami Daud, kita pun banyak mengalami di dalam kehidupan kita. Hanya sekarang pertanyaannya, kita mempunyai karisma seperti Daud enggak? Kita tetap rendah hati enggak? Kita tetap berpegang teguh kepada janjinya di hadapan Tuhan enggak? Tetap menghormati Tuhan enggak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita sendiri menyatakan di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua Bapak Ibu.
Ayat yang kedua dari firman Tuhan Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Nah, ayat 2 ini berbicara tentang menenangkan dan mendiamkan jiwa. Ketika Daud menulis ini, saya pelajari, saya simak Bapak Ibu, adalah ketika dia menghadapi suatu permasalahan. Ketika dia ada di dalam suatu permasalahan yang begitu berat, yang begitu pelik di dalam kehidupannya, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya mendekat kepada Tuhan membuat ada ketenangan di dalam hati dan jiwanya. Dekat dengan Tuhan merasakan ketenangan dan kedamaian jiwa. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud tahu ketika dia mendekat kepada Tuhan maka dia akan mengalami ketenangan jiwanya. Bahkan dia akan merasa nyaman, akan terpelihara. Dia akan mengalami keselamatan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan pikiran, kepintaran kita, disitulah Tuhan akan tarik diri. Maka kita akan mengalami hal-hal yang gak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita tahu bahwa gembala kita, keluarga gembala mengalami yang namanya sakit yang sudah mendunia ini, COVID-19. Pak Ardi, Ibu Inge bersama dengan Josia mengalami yang namanya sakit kena COVID. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pak Ardi mengalami kesembuhan, Josia mengalami kesembuhan. Ibu Inge pasti Tuhan sembuhkan. Itu karena sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita mendukung doa, meminta, mengerang kepada Tuhan. Agar belas kasihan dan mujizat Tuhan terjadi bagi Pak Ardi, Ibu Inge, dan Josia, bagi keluarga besarnya. Dan itu benar terjadi Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, yaitu berbicara tentang berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Kenapa Raja Daud berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena Raja Daud yakin Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang layak disembah. Yang kedua, karena Tuhan adalah yang maha tahu. Dia tahu hatinya, dia tahu pikirannya, dia tahu apapun yang dia lakukan. Makanya Raja Daud berkata, selidiki aku, ujilah aku Tuhan. Agar apa? Agar tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, karena hanya Tuhanlah yang mampu untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Pada saat-saat hari ini, banyak masalah dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Masalah di dalam rumah tangga. Terutama sekarang ini masalah ekonomi. Oleh karena ekonomi bisa ribut suami istri.
Apalagi dicampur lagi dengan pikiran ketakutan oleh karena COVID. Nggak berani keluar rumah. Euforia ketakutan membuat jiwanya lemah. Imun tubuhnya lemah. Sehingga apa yang terjadi? Timbul penyakit. Timbul masalah dalam keluarga. Tetapi Daud meyakini bahwa hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Dan bahkan yang sakit, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Bahkan yang mengalami krisis ekonomi, hanya Tuhan yang mampu memulihkan dan memberkati. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup firman ini, saya ingin bersaksi. Di bulan Desember tanggal 19, saya pulang kampung. Kalau bahasa orang Medan, pulang kampung katanya. Saya bawa mobil sendiri, perjalanan 2 malam 3 hari, cukup capek. Dengan aktivitas yang banyak di Medan, tanggal 25 saya melayani di gereja Pantai Costa di Kabanjahe. Di tanggal 27 hari Minggunya, saya melayani pelayanan firman, menyampaikan firman di salah satu gereja GBI di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya 5 kali khotbah dengan fisik yang terkuras. Besoknya saya harus jemput kakak saya di Bandara Kuala Namo untuk kami sama-sama berangkat ke kampung halaman saya. Dengan durasi waktu perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Sampai di kampung saya, tanggal 28, tanggal 29, saya sudah mulai merasakan badan saya nggak enak. Malamnya saya sudah menggigil. Besoknya badan sudah mulai lemas. Tetapi saya masih tetap melakukan aktivitas. Saya merasa fisik saya kuat. Karena saya suka olahraga. Dari masa muda saya suka juga olahraga. Tetapi tambah hari, sakitnya bertambah sakit. Yang tadinya hanya panas, menggigil, ini muncul batuk. Selanjutnya, kalau makan gak ada rasanya lagi. Udah batuknya sakit. Kalau batuk itu sakit di dada, sakit di belakang, di punggung. Tanggal 1, karena ibu saya juga dalam kondisi lemah di kampung sakit. Daripada saya sakit dia nanti tertular. Akhirnya tanggal 1 yang seharusnya tanggal 31 malam tahun baru saya menyampaikan firman di satu gereja. Dan kita sudah janjian. Dan tanggal 1 juga saya sampaikan firman di sana. Saya pending, saya batalkan. Akhirnya kami berangkat ke kampung istri. Di kampung istri bukan tambah baik. Sekalipun saya sudah pergi ke klinik. Dikasih obat batuk, penurun panas, disuntik. Tidak ada perubahan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hari karena keringat dingin saya bisa ganti baju 3 kali. Kalau mau ke kamar mandi karena yang banyak masuk di dalam tubuh saya adalah air hangat. Saya harus sering ke kamar mandi untuk melangkah dari kamar mandi, dari tempat tidur ke kamar mandi hanya kurang lebih 5 meter. Saya butuh perjuangan, harus saya keluarkan tenaga saya untuk bisa saya berjalan. Bayangkan Bapak Ibu, sakitnya bukan main. Setelah keluar dari kamar mandi, saya akan berusaha, saya minum air hangat. Saya campur air hangat dengan air minum yang biasa, jadi hangat. Saya minum, hanya itu yang bisa masuk ke dalam perut saya. Kalau makan paling banyak 2 sendok, setelah itu pasti akan muntah. Kalau makan saya harus dorong dengan air atau air hangat atau teh manis.
Bayangkan, sakitnya bukan main. Karena keadaan sudah semakin parah. Pada waktu itu saya berpikir, saya ke rumah sakit aja. Tapi istri saya berkata, kalau papa ke rumah sakit ini daerah di Jakarta aja. Kalau didiagnosa COVID, yang namanya COVID, pelayanannya tidak akan seperti keluarga atau dilayani oleh keluarga istri. Kita bertindak dengan iman aja. Akhirnya tanggal 6, saya sampaikan kepada istri anak-anak, ayo kita berangkat kembali ke Bekasi. Apapun yang terjadi kita berangkat. Yang tadinya tanggal 3 mau berangkat karena parah, diundur lagi. Dengan pemikiran mungkin besok akan sehat, besoknya sehat. Sampai tanggal 6 juga begitu. Akhirnya kami berangkat, saya dalam keadaan lemah fisik, saya nggak bisa lagi bawa mobil. Ada adik sepupu saya yang bawa mobil. Sehingga kami sampai di Bekasi. Di dalam perjalanan Bapak Ibu, muka saya pucat. Napas saya itu tersengal-sengal 1-2. Sampai istri saya kalau lihat pas lagi saya tidur, dia disengajain dibangunin, dia kirain napas saya nggak ada lagi. Dan saya berkomitmen dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya mati, biarlah saya Engkau panggil sebagai hamba yang melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan dengar, kami sampai di Bekasi tanggal 9. Saya harus terbaring di tempat tidur, karena istri saya bilang jangan ke rumah sakit. Terbaring di tempat tidur 5 hari, hari ke-6. Tiba-tiba saya rasakan, kayaknya saya pengen makan. Saya sampaikan kepada istri, tolong dibeli lauk, dimasakin. Puji Tuhan, dibeliin, dimasakin. Saya bisa makan Bapak Ibu, waduh saya bersyukur banget. Tuhan terus pulihkan kesehatan saya, Tuhan terus pulihkan. Hingga pada saat hari ini, saya sehat, saya bisa menyampaikan firman. Ini adalah mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 berkata begini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kalau mata Tuhan tertuju berarti Tuhan berkenan atas kehidupan saudara, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya terjadi dalam kehidupanmu. Pengharapan kita harus terus dibangkitkan kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya ada di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir, ini adalah suatu firman penjelasan bahwa Tuhan sangat berkenan terhadap Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, ini suatu apresiasi daripada Tuhan kepada Raja Daud. Aku telah mendapat, yang berarti selama ini dia cari. Allah cari siapa yang layak untuk memimpin bangsa Israel. Dia dapatkan di dalam hatinya Daud. Kehidupan dan pribadinya Daud. Dia dapatkan itu. Nah ini ada di dalam firman ini. Kisah Rasul 13 ayat 22. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Masa-masa sekarang masa sulit. Penuh dengan ketakutan. Pekerjaan susah. Dagang susah. Berusaha sekarang susah.
Ekonomi harus terpenuhi, biaya rumah tangga, biaya anak-anak, biaya sekolah. Anak-anak sekolah nggak masuk sekolah, hanya online. Tapi tetap dibayar SPP-nya. Bapak Ibu, dalam kondisi sulit, tetapi kebutuhan tetap harus ada. Banyak yang ketakutan. Saya mau sampaikan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud berkenan di hadapan Tuhan, oleh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dan perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan Daud, sehingga Daud mengalami namanya penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati saudara, memberkati saya, dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Kita akan sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti dan anggur, roti biasa dengan teh manis pun bisa, atau sirup. Silakan disiapkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Sekali lagi saya bacakan ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh pengertian di hadapan Tuhan. Mari selidiki hati kita di hadapan Tuhan, agar kita tidak bersalah dan berdosa. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah, menebus segala salah dan dosa kita. Sehingga oleh iman kita diselamatkan. Ini adalah sebagai gambaran, sebagai lambang tubuh Tuhan. Mari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Saya kasih kesempatan seluruh jemaat Tuhan, minta ampun. Selidiki hatimu di hadapan Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita katakan amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami semua hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati gembala kami Pak Hardi, Ibu Inge, keempat anaknya, Josia, Jenis, Joan, Giavera. Tuhan berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami, bahwa kami sudah Kau ajari bahwa kami harus rendah hati di hadapan-Mu, kami harus berserah diri kepadamu Tuhan.
Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan merubah setiap pikiran kami, sehingga pikiran kami adalah membikin perkara-perkara yang di atas di mana Engkau ada, bukan di bumi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami boleh mengenal isi hati-Mu, boleh mengenal rencana-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami roh kerendahan hati itu Tuhan atas kami. Sebab segala sesuatu datangnya daripada Engkau. Sebab segala sesuatu hanya Engkau yang Tuhan yang membimbing kami. Semuanya adalah kasih karunia-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa terobosan baru sudah Kau kerjakan pada pagi hari ini. Untuk anak-Mu Pak Alex Sembiring Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau juga terus mengurapi lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau yang terus membawa Pak Alex Sembiring Tuhan untuk semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Baik kapasitasnya sebagai kepala keluarga, sebagai penggembala di ibadah raya Jamrud Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang terus menata Tuhan Jamrud Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, segala sesuatu Tuhan boleh berkenan kepada-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau memberkati secara keluarga, secara luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah-limpah buat Pak Alex beserta keluarga, bahkan bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Jamrud Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami percaya bersama keempat wakilnya, Pak Dani Tumewa, Pak Johanantoyo, Pak Alianto Cokro, Pak Paul Wijaya Tuhan. Engkau mengurapinya lebih dan lebih lagi Tuhan. Bersama dengan anak cucu mantunya Tuhan. Biarlah dari mereka juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk karayon kami Pak Samuel Harnadi, beserta Pak Ardi dan Pak Noah Tuhan. Biarlah roh kesatuan hati ada pada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengkoordinir Tuhan, kami semua yang ada di Rayon 523 gereja-Mu. Biarlah kami bangkit bersama-sama. Biarlah kami banyak duduk diam di bawah kaki-Mu. Biarlah kami peka akan suara-Mu sehingga setiap tindakan dan sikap yang kami ambil Tuhan, karena seturut dengan tuntunan Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memakai Rayon 5 secara luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat gembala kami Pak Ardianto Budi Rahman. Kami mengucap syukur Engkau terus menuntun anak-Mu ini semakin hari juga semakin indah di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang Tuhan yang memberkati anak-Mu ini semakin hari Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang sudah Kau kerjakan buat anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kapasitasnya sebagai kepala keluarga, sebagai penggembala Tuhan di Jaka Sampurna Tuhan. Oh Tuhan, sebagai wakarayon, sebagai ketua RT, sebagai ketua KUL Tuhan, bahkan sebagai ketua BOM Tuhan. Apa yang sudah Kau percayakan kepada anak-Mu ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang terus memperlengkapinya lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur sebagai owner Adonai Pialang Asuransi. Kami percaya Engkau sendiri yang membawa Tuhan kantor ini bukan seperti kantor biasa-biasa saja, tetapi kantor yang luar biasa karena Engkau ada di Adonai Pialang Asuransi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kantor ini Kau pakai menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi klien-klien yang berhubungan dengan kantor ini Tuhan. Terima kasih sehingga banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Segala sesuatunya Tuhan campur tangan sehingga Tuhan memberkati, memulihkan secara luar biasa. Kami juga percaya Tuhan memakai anak-anak-Mu yang ada di Adonai Pialang Asuransi ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Ibu Ing yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya Tuhan kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai tiang doa buat
Pak Ardi beserta anak-anak, gerejamu, lingkungan, kota, dan bangsa. Roh doa, roh pujian terus mengalir atas Ibu Ing Tuhan. Kami percaya roh kepekaan akan suaramu kau tambah-tambahkan buat Ibu Ing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, engkau sungguh baik. Kami juga mengucap syukur untuk keempat anaknya yang Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Biarlah roh doa, roh pujian juga mengalir atas mereka. Sehingga ada keseimbangan antara rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, rencanamu luar biasa untuk keempat anaknya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas keempat anaknya. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kami yang ada di GBI Jakarta Sampurna. Oh Tuhan, penggembala pertama Ibu Asna Tuhan, penggembala kedua Bapak Kennedy dan Ibu Erna, penggembala tiga Tuhan, Pak Bobby dan Ibu Evelyn, penggembala keempat Pak Kiki dan Ibu Ina. Kami percaya bahkan di ranting yang ada Tuhan, Pak Alek beserta Ibu Lenita Tuhan yang ada di Jamrud, beserta Pak Yesi dan Ibu Leni yang ada di Narogong Tuhan. Kami percaya semua yang sudah Kau percaya menjadi penggembala ini, Engkau sendiri yang memperlengkapi dengan kuasa yang datangnya dari surga. Sehingga sanggup membawa domba-dombamu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oh Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi terus Tuhan berikan kami roh kesatuan hati buat kami semua yang ada di GBI Jakarta Sampurna. Sehingga kami sanggup saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menghormati. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa. Selama COVID ini kami semua dalam keadaan sehat, kami semuanya di dalam naungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang akan datang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah perlindungan buat GBI Jakarta Sampurna. Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya setiap para pejabat yang ada, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, roh kejujuran, kebenaran melingkupi mereka Tuhan. Roh takut akan Engkau juga ada pada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan mereka hanya mendengar nama-Mu saja, tapi juga boleh mengenal Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kota Bekasi, di mana kota kami berada. Kami percaya hujan pertobatan juga terjadi atas kota Bekasi, pemulihan demi pemulihan juga terjadi atas kota Bekasi. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kota Bekasi dan warganya. Sistem pemerintahan kota Bekasi kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berdaulat, yang beracara. Juga kami serahkan Bapak Wali Kota beserta jajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkat-Mu tercurah, kasih-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna buat kota Bekasi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dan kami semua yang ada di sini, baik WL Singer yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan setiap di dalam aspek kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, dan kami percaya doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan sendiri yang menyempurnakannya sehingga kami semuanya sudah menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena karya-Mu lebih besar daripada apa yang kami doakan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, buka hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Untuk hidup kekal bersama dengan Dia di Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati.